bagus juga nih sebenarnya untuk tim Liquid PH. Dari tim Liquid Philippines ya, melihat adanya 1-1 yang langsung diamankan oleh Toy. Ini resikonya lumayan tinggi Berani sih. sih. Ada Belleric gitu kan yang Makanya. dari mana Belleric juga kelihatan damage-nya sih yang gua khawatirkan. Tahun ini gua nggak khawatir. 1-1 pasti bisa lompat gitu kan, masih bisa lepas. Battle of Flower ya. Tapi 1-1 memang signature Toy juga sih. Yep. Di MPL juga kita sering lihat 1-1 dari Toy kan. Betul. Itu aktif banget. Terus kayak banyak target yang bisa dipecahin juga. Cuman hati-hati landingnya ya. Karena 1-1 tuh tipis banget. 1-1 Melissa itu base HP-nya memang udah kecil. Kena Death Sonata, wah. Itu hilangnya bisa sekali kena 1/4 tuh. Wah, dahsyat juga, makanya harus hati-hati. Nah itu dia nih ya. Oke, semakin mendembarkan dan cukup mencekam nampaknya ya untuk last match kita. Ditutup kembali dengan adanya pola 2-1 untuk RRQ Hoshika atau untuk tim Liquid Philippines. Dan penasaran juga nih apakah Belleric yang diamankan. Dari JP akan menjawab rotasi yang bisa dimaksimalkan oleh Joe yang dia bawakan kali ini oleh Setsujin. So without any further ado, let's get jump to the line of down untuk melihat visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim. Oke, pergerakan awal ini bakal jadi kunci yang paling utama juga. Ngelihat dari Setsujin dibantu dulu untuk ngambil buff dan lebih cepat, kayaknya patternnya nggak bakal kalah jauh banget. Memang tetap lebih cepat juga dari posisi Suyo kan. Cuman selama nggak jauh nggak masalah. Apalagi selama nggak ada jungle yang kambil juga masih aja. Sementara untuk gold lane sih, gue lebih khawatir karena gold lane-nya ada lihat poke damage karena JP. Revitalize udah berhasil dibuka juga. Dan Rince untungnya masih selamat. Iya, masih nggak trigger apapun ya, nggak ada trigger dari segi battle spell sejauh ini. Dan ya ini jadi same pattern ya, kalau kita bicara early emang fisikalnya main super duper aman. Bahkan kuat loh. Tapi yang gak aman deh, ini orang di area top lane ya, nyaris tumbang di tangan seorang Sunford. Gak kuat ya. Gue pikir Tamus masih bisa loh untuk match up sama Lucas, ternyata gak sekuat itu. Saya mending Yuzong sekalian pukul terus kan caranya, tapi didorong lagi ke belakang. Secret Hammer JP gak punya Revitalize dan menjadi korban first blood. Keuntungan untuk RRQ Hoshi. Yo, modal awal yang baik nampaknya diamankan oleh RRQ Hoshi. Sedangkan di area top lane ada yang sneaky picky mencuri-curi kesempatan untuk setidaknya nge-flat dari gold yang dimiliki oleh Dairan. Sedangkan kalau di area bawah ya ini masih sosok banget lah ya 1v1 di area bottom lane. Wano juga tipikal yang lincah, bisa menghindari one moment damage yang bisa dimaksimalkan oleh Yuxi. Dan ini dia nih taman bermain dari kedua belah tim. Untuk turtle pertama yang sudah ada beberapa player juga yang ngetem untuk mantau. Ini gold dan XP-nya bisa dibilang kalah nih untuk RRQ landing awalnya. Tapi ya mungkin di turtle mereka bisa menangin juga. Sunford di level yang keempat gak boleh gegabah Setsujin. Akhirnya Electrifying Blade digunakan defensif, namun Retribution Kaltenzi yang berhasil dapetin dari turtle yang pertama. Gak selesai sampai di sana karena Dairan yang masuk di bagian depan belum level 4 dan mau gak mau diversion harus digunakan secara defensif. Wah itu dia ya, resolve yang sudah dikumpulkan oleh Sunford membuat akhirnya ada amukan yang bisa dimaksimalkan juga ya dengan distraction dan power dari Retribution yang keluar dari Kaltezi yang membuat akhirnya nggak bisa dioptimalkan juga. 1 tukar 1 memang. Tapi ini masih jadi keuntungan untuk tim Liquid Philippines. Bahkan 0 ya, tadi 0 momen dari RRQ Hoshi. Turtle-nya di counter setup, di steal. Plus dari kill-nya juga diunggulin oleh tim Liquid PH. Akhirnya goldnya mulai ketarik nih. Masih di bawah 1000 sih. Tapi kalau dilihat dari level ya Kaltezi udah unggul. Terus teman-teman lainnya tuh itu yang bakal menjadi masalah. Kita tadi nggak ngelihat untuk Toy yang unggul dari landing. Emang susah lawan Granger kan. Makanya gue bilang kayak harus banget waspada lah. Apalagi ini belum ada rotasi yang signifikan banget ya sebelumnya di area bawah. The diversion moment sudah mulai dibuka, mengarah ke area satu rumput penting dan mengunci satu pemain Sunford. Nampaknya akan menjadi makanan empuk dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Hilang sudah sosok Sunford dan nampaknya tim RRQ Hoshi bakal coba untuk memaksimalkan kekosongan di area top lane dan mundur kembali menjadi jawaban yang wise untuk RRQ. Bahkan Toy pun sadar nih, kayaknya udah pada nggak ada di map kan. Dia harus benar-benar jaga posisinya. Bisa banget ditabrak oleh Kaltezi, makanya dia langsung ngambil ke arah turret di bagian depan. Cuma tetap kayaknya bisa ditabrak nih walaupun ada idok gitu kan, tetap harus jaga-jaga. Toy kayaknya lepas udah jadi pilihan terbaik. Namun sudah ada Wrath of the Riot mengincar ke arah idok, masih punya flicker, untungnya idok masih bisa selamat. Masih bisa mundur ya. Dan sedangkan dari tim Liquid mereka coba untuk kembali mundur karena harus mempersiapkan kembali nih serangan karya turtle kedua.
Dan di area bottom lane ini yang cukup berdarah-darah banget, Yuji-nya dapetin keunggulan juga dengan kekosongan waktu dari Toy yang harus pulang. Goldnya diambil habis. Dan Turtle, apakah ini bisa menjadi tolak ukur RRQ Hoshi untuk bisa memulihkan? Walaupun tricky banget sebenarnya untuk Setsujin. Death Hammer lagi didorong ke bagian belakang, masuk dengan Unleash the Beast, tapi di bagian depan lagi-lagi Retribution Courtesy masih cukup on point. Bahkan Dairon yang coba untuk melakukan zoning out juga sekarang masih bisa diponis. Coba untuk lari, Dairon gak ada cara keluar, namun coba untuk mencari pertukaran gak bisa juga. Dairon menjadi korban selain Turtle, namun Yuxi Purify yang digunakan mampu selamat. Ternyata damage dari Rins yang kurang ternyata membuat satu kill pun gak bisa untuk ditukar. Ya, melihat dan mengingat Toy yang harus kembali pulang ya, lumayan babak belur di 1v1 situation, dan bahkan Turret pun harus ikut runtuh. Ini menjadi satu buah keuntungan kembali yang cukup berlipat ganda diamankan oleh pemain-pemain dari tim Liquid Philippines. Gold yang tadi ya lumayan berada di bawah 1000, kini udah mulai swing snowball ke area pemain-pemain dari tim Liquid Philippines. Dan kalau kita bicara soal item, memang udah di Starlium side dari Setsujin. Tapi nggak selalu ada momen yang pas buat Setsujin masuk. Setiap ada tim fight stick yang dipaksa sih sama Liquid PS, khususnya di area Turtle ya. Itu dia, apalagi dari tadi yang setup dari RRQ kan. Itu bikin jadi enak lah. Dari Suyo tuh tinggal masuk, dia lompat, Soul Saver Retribution cabut, udah gitu kan. Apalagi sekarang udah 2000 gold nih yang diunggulin. Mungkin balik lagi cari spot-spot bagus untuk diversion, ini bisa jadi opsi juga nih. Kayak gini. Diversion moment, oke, ketahuan JP apakah target yang tepat sudah mulai dikikis. Diversion rotation duality yang sudah mulai connect, tapi JP itu sustain. Bahkan Revitalize pun sudah di pop up, masih belum bisa menembus, tapi setidaknya nge-buying time ke Toy, menukar dengan adanya satu turret di area bottom lane. Itu oke sih. Oke banget, karena memang yang dibutuhkan oleh One tuh farming di awal. Dia nggak gimana-gimana sama kill. Selama ada zoning out yang bagus dari teman-teman ya, bikin One-nya free farming sampai jadi 2-3 item juga udah oke. Tergantung template itemnya nanti. Corrosion DHS mungkin tuh jadi 2 item utama. Larinya itu bisa kalian Talker di top lane. Eternal Guard, Setsujin tertangkap, trapping yang dilakukan tim Liquid PH ini mungkin di luar dari ekspektasi Setsujin. Asli sih. Wow, Setsujin hilang di kali pertama beriringan dengan adanya Turtle yang juga kebetulan sudah muncul. Dan harusnya ini kemudian akan menjadi perfect Turtle ya untuk teman-teman dari Liquid Philippines. Nah, memang terlalu dangerous juga kalau mau coba untuk maksain. Ya udah 2 pemain memang di sana. Prince masih belum memunculkan batang hidungnya, sedangkan Sunford ngasih distraction, dan ya konsep pertukarannya juga nggak keluar ya karena switch lane baru mau dilakukan nih dari Toy dari arah batang ke mid lane justru. Perfect Turtle kembali. Tim Liquid PH, mereka lagi memimpin dari segi gold, dari segi level sekarang, namun diversion ke lokasi yang wow, dipaksa sepertinya JP Wrath of the Riot. Untungnya Toy dan juga Dairon masih bisa keluar dari area jangkauannya. Wah, untung juga nggak langsung adanya Eternal Guard yang dibuka ya dari sosok Sanji, yang ngebuat nggak ada follow up dari serangan yang dibuka oleh tim RRQ. Dan ini menjadi keuntungan kembali yang bisa diamankan oleh Liquid Philippines karena gak banyak hal. Satu objektif outer turret diamankan, sedangkan di area mid lane Sunford terserap, ditarik dengan area implosion dan juga Secret Hammer, dibantu dengan area damage start yang buat akhirnya Sunford tumbang di kali kedua. Setsujin, oke, Retribution dari keduanya yang keluar masih bisa selamat untungnya. Tapi ini farming space lagi untuk di bagian top lane. Toy mendapatkan wave minion lagi. Selama masih gak ada korban, gue rasa game ini masih tenang-tenang aja. Memang gold dipegang oleh tim Liquid PH, tapi selama memang asuransi late game masih unggul, gue rasa masih fine. Ya 2000 konsol terdengar. Oke, Rins terpaksa flicker mundur ke area belakang terlebih dahulu, hanya coba untuk mengancam. Dan masih dinantikan sih permainan laning jauh mungkin yang bisa dimaksimalkan oleh Setsujin di keadaan genting seperti ini, karena udah mulai ada lumayan ada celahnya juga untuk bisa dimaksimalkan. Sedangkan dari tim Liquid Philippines, mereka udah dipaksa harus main disiplin lagi sih, nggak bisa terlalu buru-buru masuk ke area lini pertahanan. Ditambah Toy-nya juga udah mulai into nih ke setiap fight back yang mau coba diupayakan oleh RRQ Hoshi. Ya, mungkin bisa jadi 3-2. Kalau memang mau 4-1, 4-nya ini punya opsi loh untuk 5-5-nya geng ke arah satunya gitu kan. Banyak strategi yang bisa digunakan ketika lu udah pakai Loi. Dan kita juga melihat beberapa kali kill yang dilakukan oleh RRQ juga itu karena diversion. Winter, wow, pilihan yang bagus banget sih. Sanji, in case kalau dia memang kena crossbow of tank,
Dia pakai Winter ini untuk nahan dan ngelepas ke Golden nih. Banyak ancaman ya dari crossbow of tank, Sutsujin juga yang masuk. Oke, sudah ada conceal play. Inisiasi ke arah mana karena diversion sudah mulai mengirim toy. Di follow up lagi dengan The Eternal Guard untuk mengusir mundur pemain-pemain dari tim RRQ Hoshi. Dan nampaknya siasat dari RRQ Hoshi digagalkan secepat kilat, membuat teman-teman dari RRQ dipaksa untuk mundur kembali secara teratur. Ya, untungnya dari keduanya nggak ada yang buang spell ya. Idok masih dengan flickernya. Dan ngelihat dari posisinya Rins yang belum punya flicker juga harus lebih hati-hati. Midnya mulai dibongkar, tapi lihat posisi dari Idok bagus banget. Itu dia, masih belum ada yang notice. Flicker mengarah ke area Cultist, ditarik dengan Secret Hammer, dibuka dengan area Word of Direct yang justru menjadi malapetaka untuk seorang Idok yang tumbang begitu saja. Tapi follow up dari Sutsujin buat akhirnya double kill. Berhasil di secure, looking forward, triple kill bakal diambil dan Maniac diamankan begitu saja oleh sosok Sutsujin. Dan itu dia wipe out yang berhasil diciptakan. What a great sacrifice yang bisa dimaksimalkan oleh seorang Idok. Lord terbuka, turret terbuka, semua terbuka dan langsung ditarik goldnya. Keunggulan 3000 gold dari tim Liquid PH langsung ditarik. RRQ sekarang pegang kendali walaupun masih 1000 gold. Ini akan terus naik karena Lord yang mereka dapatkan. Ini bisa jadi momentum untuk mereka membalikan. Wow, itu nice timing sih. Dengan pengambilan rumput yang manis dan nggak expect posisi dari Sutsujin yang tepat pada sasaran, tepat pada targetnya yang membuat akhirnya tim Liquid secepat membalikan telapak tangan dari RRQ megang kendali. Dari segi keuntungan dan wah di winning condition ini opsi damage dari permainan yang mau dimainkan layarnya sih jadi lebih luas lagi. Ya, dan sekarang Toy juga udah punya item kan. Mereka mau main front to back pun ini terbuka untuk mereka. Lordnya belum enhance juga, jadi nggak usah sampai dipaksakan dapat best turret. Gue rasa masih fine. Dia coba hancurin inner turretnya dulu. Seenggaknya sekarang levelnya Joy-nya udah unggul. Diversion, mereka coba untuk ngambil rumput-rumput yang lumayan krusial. Itu dia, ini ya permainan yang semakin luas bisa diupayakan. Oke, tebak dengan adanya Soul Saver yang di pop up. Dapatkah kali ini RRQ Hoshi mengawal perlahan tapi pasti dari Lordnya Sunford terkikis. Dan apakah teman-teman dari RRQ Hoshi masih cukup disiplin untuk bisa masuk ke area lini pertahanan. Respect dengan area defensif yang dipersiapkan juga tentunya oleh tim Liquid Philippines. Itu yang gue bilang, memang agak susah sih untuk nabraknya juga gitu kan. Jadi nggak usah yang terlalu dipaksakan. Seenggaknya sekarang mereka udah punya vision ya. Mereka yang udah pegang temponya, goldnya pun mereka lebih unggul. Jadi kayak untuk chance winning conditionnya lebih terbuka lagi. God of Despair counter G. Ya, damage dari Suyoyo juga tetap akan sakit ke arah siapapun. Ya, dia ini yang perlu dipertimbangkan ya, sehingga langkah yang dipilih oleh RRQ juga slow but sure banget. Dan sejauh ini mereka coba untuk menguasai sektor hutan terlebih dahulu. Jadi dari tim Liquid Philippines terpantau flicker terdengar dari Rins untuk mundur. Defensif manuver, lihat bagaimana JP tumbang menjadi korban pertama, di follow up lagi dengan adanya sayatan dari Rhythm of Joy. Dua pemain down untuk nothing dari RRQ Hoshi. Wow, Rinsnya tadi coba untuk ngebait di bagian depan. Dia menarik perhatian dari Kaltezi, membuat akhirnya ya emang ngebuang flicker. Tapi di sisi lain, dua yang bisa di pick off JP dan juga Sunford ini bakal menjadi hal positif. Apalagi melihat mereka unggul jumlah. RRQ, mereka mau coba untuk ngedorong untuk Bastard di bagian mid lane. Masuk dengan duality, cukup sakit memang. Membuat akhirnya bisa memukul mundur teman-teman dari tim Liquid PX. Membongkar lagi Bastard di bagian mid lane dan juga bottom lane. Wow, dua base in total bisa ditembus akhirnya oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan harusnya tidak ada satu helai monster jungle pun yang harus bisa disisakan. Kita sudah dipangkas habis oleh teman-teman dari RRQ. 13 detik masuk menit 12 ini masih cukup make sense untuk bisa dikontes sebetulnya. Cuman resiko seperti apa nih yang sudah dipersiapkan, karena udah coba dibuka juga nih beberapa vision. Dengan adanya Magic Sentry sudah mulai ke pop up dari teman-teman RRQ. Tapi jujur kalau untuk Lord ya, counter setup dari tim Liquid PH masih tetap oke loh. Ya balik lagi untuk last hit, cara objektifnya tetap enak dan implosion. Connect kali ini makan ke bagian depannya JP. Target pertama dan JP-nya tumbang. Electrifying Blitz masuk ke bagian belakang, Yoxi menjadi korban. Masih terus berlanjut karena lagi-lagi Toy-nya survive. Dua member tersisa tim Liquid PH dalam masalah yang cukup serius, bahkan menyisakan Kaltezi seorang diri. Oke, shutdown memang berhasil diamankan, tapi one man standing yang tersisa mampukah berbuat banyak hal untuk bisa menembus dan bahkan mengurangi kerusakan yang sudah hendak diciptakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Wipe out tercipta, satu pemain terakhir pun harus hilang dan base terekspos sehingga RRQ Hoshi take
the match point di game yang ketiga kali ini. 2-1 membuat tim Liquid PH harus turun ke babak luar mereka dari grup B